Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabba wa bi islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah bi syrah li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2022 kita masih diberikan lima kesempatan nikmat hadir dapat melaksanakan salat asar secara berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sebagaimana kegiatan rutin yang sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan di Dinas Sosial Aceh, bahwa setiap bulannya, setiap minggu kedua dan minggu keempat usai salat asar hari Kamis kita melakukan tausiah untuk kita semua. Alhamdulillah pada kali ini sudah dengan hadir Ustaz Dr. Fahmi Sofian yang memang beliau sehari-hari memang sering hadir di masjid-masjid di sekitar tempat kita. Kepada beliau kami minta kesempatan untuk bisa berbagi ilmu dan informasi. Waktu kami sediakan Ustaz sekitar 20 menit. Nantinya kita lanjutkan 10 menit untuk menjawab pada peserta hasil 2 orang. Kepada Ustaz kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak dan ibu-ibu sekalian dari Dinas Sosial Provinsi Aceh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hidup tidak ada problem. Bahkan di dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu memang pada hakikatnya kata Allah itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu apa? Keluh kesah. Nanti ada penafsir lain mengatakan halu'a itu tidak sabar. Ketika diuji tidak sabar, ketika diberikan nikmat juga tidak sabar. Diberikan nikmat sedikit juga dia tidak sabar. Ini namanya halu'ah. Karena memang tabiat manusia. Jadi manusia yang pada ayat ini itu semua manusia. Jadi siapapun dia, yang jelas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia dalam posisi halu'ah. Lebih-lebih lagi kata Allah, idza massahus syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa musibah, dia itu makin makin parah. Jadi makin parah maksudnya dia itu makin keluh kesah, makin susah dia. Jadi artinya kalau manusia itu hidup di dunia memang selalu problem selalu, Pak. Yang tidak punya anak, problem. Akhirnya dia berdoa untuk punya anak. Ketika punya anak juga problem.
Jadi ada beberapa tahun yang lalu, itu ketika teman saya pergi haji ya. Jadi beliau itu mendengar ada 2 orang ibu. Jadi di depan Ka'bah itu ada 1 orang ibu berdoa kepada Allah, dia minta punya anak. Jadi doanya begini, ya Allah berikanlah kepada saya anak ya. Kenapa dari dulu nak punya anak saya? Kemudian ibu yang di sampingnya juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa anak saya banyak sekali? Ya. Bunuh laki anak. Yang satu lagi, kenapa anak saya banyak sekali? Akhirnya teman saya bingung, dia bimbang ya. Dia mendatangi saya, apa katanya? Saya minta apa saya? Saya nggak punya anak juga. Kalau saya nggak punya anak, saya seperti ibu ini. Kalau saya nanti punya anak, saya seperti ibu ini. Ya. Saya bilang sama beliau, sama teman saya, kamu kalau ingin punya anak, jadi mintalah doa seperti doa para nabi dan rasul. Jadi artinya apa? Doanya itu memang sudah diakui oleh Allah, dan doanya mereka minta, ya Allah berikanlah kepadaku, ini doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta anak yang saleh, minta anak yang baik ya. Jadi tidak salah kalau Allah kita minta anak kepada Allah, diberikan anak begitu saja. Sebelum punya anak problem ya. Ketika sudah punya anak juga problem ya. Masalahnya apa? Masalahnya anak tidak berbakti kepada kedua orang tua. Masalahnya anak setelah kita didik, dia tidak tahu siapa yang mendidiknya. Artinya apa? Tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Inilah yang digambarkan oleh Allah juga dalam Al-Quran. Wa idza massahu syarru jazua. Jadi apabila ditimpa musibah lagi, dia makin panik lagi, makin susah lagi. Ya. Jadi sudah tabiatnya pertama sekali diciptakan oleh Allah itu, dia susah. Ketika diberikan musibah, dia lebih susah lagi. Tapi anehnya, wa idza massahul khairu, kalau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan harta dan lain sebagainya, manu'a. Manu'a ini maknanya apa? Dia jadi kikir, bakhil ya. Sebelumnya mungkin dia pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau berikan harta kepada saya akan jadi orang begini, saya akan menafkahi memberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Ini sama seperti Qarun. Qarun kisahnya yang terus kita dengar di dalam Al-Qur'anul Karim. Qarun itu kalau kita lihat sejarahnya, beliau ahli ibadah. Jadi artinya sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajak sepupunya Qarun untuk beribadah, didengar oleh Qarun. Untuk berbuat kebaikan, didengar oleh Qarun. Bahkan kalau kita imbang-imbangi dengan Fir'aun, jauh sekali lah. Qarun sama Fir'aun itu jauh sekali. Fir'aun orang yang membangkang kepada Allah. Bahkan dia mengaku diri dia Tuhan. Tapi Qarun tidak ya. Tetapi masalahnya ketika Qarun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu diberikan harta dia makin bakhil dan jauh dari Allah. Sehingga apa? Walaupun dia ahli ibadah, itu posisi Qarun itu disejajarkan oleh Allah dengan Fir'aun dan Haman. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu inna qaruna wa fir'auna wa haman, mereka sejajar semuanya. Maknanya apa? Kalau orang tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, sehebat apapun dia, maksiat sekecil apapun yang dia lakukan, Pak, kalau dia tidak bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin teringat iblis laknatullah. Bagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau kita lihat ibadah iblis dengan ibadah kita, kalah ibadah kita. Iblis itu selalu bertasbih kepada Allah, selalu sujud kepada Allah. Sehingga dalam satu riwayat itu 1500 tahun lamanya. Tetapi ibadah 1500 tahun lamanya itu bisa hilang begitu saja gara-gara apa? Iblis tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita cek, kita lihat itu sejarahnya, kita kalau pada posisi iblis, kita akan melakukan yang dilakukan oleh iblis juga. Ya, kalau kita pada posisi iblis, Pak. Ya. Jadi artinya ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, iblis kan senior, ya orang senior. Saya juga asolho. Jadi artinya asolho itu tiba-tiba asolho disuruh sujud dan patuh kepada pendatang, kan tidak mau iblis, Pak. Kalau kita pada posisi iblis juga seperti itu, kita tidak mau ya. Apalagi iblis sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Tiba-tiba datang Nabi Adam alaihissalam, ibadah belum, apa-apa belum, tidak dia lakukan apa-apa, bertasbih pun tidak, apa-apa pun tidak.
Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada iblis, iblis sujud kepada Adam. Iblis tidak mau. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Bagus mana saya sama dia? Kemudian saya sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Jadi artinya gara-gara kata-kata iblis seperti ini, iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita lihat pada ayat tadi, manusia memang pertama sekali diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah, tetapi diberikan solusi oleh Allah. Ya, dia. Ketika dia ditimpa musibah makin susah dia, makin susah. Tetapi ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi waktu diberikan nikmat, dia itu apa? Makin bakhil, kikir dan tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin. Jadi orang yang tidak resah, tidak tidak susah, tidak gundah, tidak bakhil, itu siapa itu? Jadi dalam surah Al-Ma'arij memang ada beberapa kategori orang-orang yang tidak pernah susah. Kita ambil dua saja. Illal musallin. Jadi makna musallin ini, penafsir sepakat kalau musallin itu maknanya kecuali orang beriman. Ini yang pertama, orang beriman. Sehebat apapun dia dia tidak beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman, di hatinya tenang, dia berinfak, bersedekah, semua yang dilakukan tidak ada harganya sama sekali, kecuali dia beriman dulu kepada Allah. Makanya pada suatu hari Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat. Jadi sebelum dia masuk Islam itu, dia berada pada masa jahiliyah, dia sering berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Aisyah mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal ibadah dia dulu sebelum dia masuk Islam itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Rasulullah? Tidak diperhitungkan oleh Allah. Aisyah mengatakan, tapi dia berinfak, dia membantu orang lain, dia bersedekah, membantu orang mukmin. Dijawab oleh Rasulullah, tidak, sebab dia tidak beriman kepada Allah. Ya, ini. Jadi artinya kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, ketenangan itu tidak akan dia ketemukan. Nikmat tenang jiwa itu tidak akan dia ketemukan. Makanya nikmat itu kan ada 4. Nikmat itu ada 4. Jadi kita mungkin pada level keempat kita. Level keempat. Ini ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Begitu juga ada di dalam kitab-kitab tasawuf lainnya. Itu yang mengatakan kalau nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah itu 4. Rezeki yang keempat itu nikmat harta, nikmat jabatan. Ya, siapa yang tidak senang sama harta? Semua orang senang sama harta. Bahkan dia sudah punya sekian minta lagi. Nalom, lekelom. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seorang itu diberikan satu lembah emas. Lembah emas itu, jadi jangankan 7 keturunan, keturunan hanabe, Pak ya. Tidak habis 100 keturunan. Tapi karena dia itu ingin terus, dia minta lagi, ada lagi. Ya. Dia pasti minta yang kedua, kata Rasulullah SAW. Jadi makanya dia terus meminta, sampai kapan mulutnya itu disumpal dengan tanah. Ketika meninggal baru tidak minta lagi. Atau nikmat jabatan. Jadi ketika dia masih kasih atau apa bagian, "Oma, saya kalau naik ke atas lagi saya senang sekali saya. Jadi kabit ya." Ketika jadi kabit, sudah lama di situ, tang hana mangali dedu ini tang mangai watilop, ya watilop. Terus dia minta, terus minta. Ya, nikmat jabatan. Tapi nikmat ini, nikmat harta, nikmat jabatan ini akan tidak ada harganya apabila ada nikmat yang ketiga. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Ya. Makanya seorang itu ketika sakit, dia menjual hartanya, apa saja dia jual. Ketika dia sakit, dokter mengatakan, "Pak, Bu, anak ibu, anak bapak harus pergi ke luar negeri menghabiskan duit 1 miliar. Tidak ada masalah. 2 miliar saya kasih untuk anak saya. 2 miliar. Demi kesehatannya." Ini kalau nikmat yang ketiga ini, ya, contoh begini, saudara kita di ICCU, ya, Bapak Ibu sekalian, itu makanannya sudah mulai dimasukkan melalui hidung, kan sakitnya luar biasa. Dimasukkan makanan melalui hidung, kemudian udara begitu juga, minum begitu juga, semua melalui hidung. Coba datangi mereka, "Pak, ini ada proyek Pak, ini Pak, 2 miliar. Pergi jauh, coba proyek popo juga deh Pak. Lu nasai kapulih mentang alhamdulillah lu, anda perlu proyek Pak." Ya. Atau kita datangi beliau, "Pak, ini ada promosi jabatan Pak." "Oh, promosi jabatan le Pak. Nyo makanan re-renyo lu mau lu, takit kan le Pak." Ya, Pak. Jadi dia enggak mikir lagi dia masalah jabatan dia. Dia yang mikir apa? Asal saya sehat tidak ada masalah.
Jadi ada murid saya itu alumni Mesir, Pak. Memang meninggal dengan muda sekali, beliau meninggal. Jadi masalahnya apa? Masalah ginjal. Jadi ginjalnya itu beliau harus cuci darah seminggu 2 kali. Jadi ketika itu, sakitnya luar biasa. Dia ketemu sama saya katakan, gimana? Sakitnya luar biasa. Saya mau cari ginjal second, ya. Dah minta second, nyo jino ondor deal mangga dah minta second. Ya kita ke ondor deal second, ya. Langsung di ini kan. Nyo ginjal second 4 minta mai. Setelah dicari-cari ginjal second rupanya ketemu di RSCM. Berapa harganya? 1,5 miliar. Ginjal second, bukan asli lagi. Apa kata ini murid saya ini? Jangankan 1,5 miliar, 2 miliar saya beli. Ya. 2 miliar saya beli. Itu demi apa? Demi kesehatannya. Dia nggak mikir lagi yang lain. Nggak mikir lagi dia ini bagaimana tempatnya, nggak mikir lagi dia. Yang dia pikir apa? Asal ginjal saya masih berfungsi. Ya. Maka disinilah seorang itu, kata Imam Ghazali, ada sebuah kata bijak Imam Ghazali. Seorang itu tidak akan tahu nikmatnya ginjal sebelum ginjal itu tidak berfungsi lagi. Seorang itu tidak akan tahu nikmatnya mata kecuali mata itu tidak berfungsi lagi, baru dia tahu nikmat mata. Seorang itu tahu nikmat lapar ketika perutnya itu sudah sudah merasa lapar sekali, baru dia, nikmat sekali kalau makan nasi. Ini kan bulan suci Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian. Seorang tahu nikmatnya 1 gelas minuman itu ketika dia berpuasa bulan suci Ramadan. Makanya air itu nikmat sekali sama dia. Padahal di bulan lain nyan iyo mesti pru nah nato permen iyo. Tetapi ketika datangnya bulan suci Ramadan, karena dia hausnya luar biasa, ketika itu air itu sangat nikmatnya luar biasa sama dia. Jadi walaupun seorang itu perokok, nah mungkin ketika buka puasa Allahumma lakathumtu cok rokok, Allahumma lakathumtu hanamu, pasti minuman dulu. Karena dia yang melihat rokok itu tidak ada niat dulu. Ketika minum baru dia merokok. Artinya apa? Nikmat sekali minuman itu. Ya, orang nikmat sepiring makanan. Kapan? Ketika dia sangat lapar sekali. Jino mesti perut makanan itu. Ya, mesti perut makanan atau ya permen itu. Apalagi orang yang sudah diberikan fasilitas yang luar biasa. Ada jet pribadi, kemudian pulau pribadi. Dia enggak ini lagi sama nikmat. Hanya itu pun nikmatnya hanya itu pun. Coba ketika satu saat saja dia itu yang setiap hari sibuk dengan jet pribadinya, suatu hari diberikan penyakit oleh Allah atau diberikan stroke oleh Allah. Ya, stroke oleh Allah. Dulu dia naik jet pribadi itu biasa. Kalau kita bilang, enak sekali Pak ya naik, biasa ini. Saya belum punya pesawat pribadi lagi, yang sudah punya jet ini. Pesawat yang besar itu belum punya saya. Ya, dia enggak merasa nikmat itu. Kapan dia nikmat? Ketika diberikan penyakit stroke oleh Allah. Ketika dia stroke selama 2 tahun. Jangankan naik pesawat itu, jalan kaki saja sudah nikmat ya. Dia keluar rumah, alhamdulillah ya Allah. Rupanya jalan kaki itu nikmat rupanya ya Allah. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini dia tidak pernah jalan kaki lagi. Ya, itu nikmat. Ini nikmat yang ketiga. Artinya kalau orang sudah posisi nikmat yang ketiga, harta tidak dia pikirkan lagi, jabatan tidak dipikirkan lagi. Nikmat ini akan tidak ada harganya apabila ada nikmat yang kedua. Apa itu nikmat yang kedua? Nikmat hidup. Maka seorang itu ketika divonis oleh dokter, Pak, ini Bapak kakinya harus dipotong, Pak. Nekoh leju hana pupu athai lo mentang deh. Koh leju deh. Tangan harus potong juga. Hana pupu, kenapa? Asal saya masih bisa hidup. Ini seorang pada posisi yang kedua, dia jangankan penyakit, jabatan hanya pikili, Pak. Jabatan hanya pikili. Sama dia ini, asal sudah bisa hidup itu nikmat yang sangat berharga sekali sama dia. Maka kita tidak perlu heran. Kalau orang yang di kursi roda itu selalu tersenyum dia. Dia katakan, hai jarotan, teputan. Karena yang merasai nikmat itu dia sendiri. Coba kita pada posisi dia. Mungkin ketika kita pada posisi dia, ketika diklaim oleh dokter, ini harus begini, enggak masalah, asal saya masih bisa hidup. Kehidupan itu sangat berharga sekali sama dia. Ini nikmat yang kedua ini akan tidak berharga apabila ada nikmat yang pertama. Apa nikmat yang pertama ini? Ya, nikmat ketenangan jiwa. Akibat apa ketenangan jiwa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak yakin kepada Allah, ketenangan jiwa itu tidak akan datang sama dia. Michael Jackson apa kurangnya? Itu Michael Jackson itu hebatnya luar biasa. Pesawat pribadi ada, kapal pribadi ada, kemudian pulau pribadi ada, rumahnya seperti istana luar biasa. Dia tidak beriman kepada Allah.
Semuanya ada sama dia, tapi ketenangan jiwa tidak ada sama dia. Mau tidur susah, susah. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kalau mau tidak susah, ya, mau ketenangan jiwa, ya, mau tenang jiwanya, kita mau tenang hati kita. Karena inilah salah satu permintaan Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah ketika tenggelam di Laut Merah itu, permintaan pertama dia apa? Ya Allah, saya beriman kepadamu ya Allah. Saya tenang sekali jiwa saya kalau saya beriman kepadamu ya Allah. Dijawab oleh Allah, tidak. Tidak ada lagi ketenangan jiwa sekarang. Tidak ada lagi keimanan sekarang. Sekarang apa? Saya fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Saya selamatkan kamu supaya menjadi pelajaran bagi orang yang lain kalau sifat yang kamu lakukan itu tidak benar. Apa yang kamu lakukan itu tidak benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun kan ingin mencari ketenangan jiwa, Pak, ketika dia tenggelam, Pak, tapi tidak bisa juga. Ketika kita ingin meninggal dunia, kita kan ingin dipanggil oleh malaikat, Pak. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Ketenangan jiwa juga. Apa itu farauhun? Tidak pernah malaikat mengatakan wahai ahli ibadah, tidak pernah. Wahai yang banyak tahajudnya, tidak pernah. Wahai yang banyak hartanya, tidak pernah. Wahai yang banyak belum. Bangunannya, rumahnya, mobilnya, tidak pernah. Tapi yang dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang. Nanti sebentar lagi akan kita lihat, untuk memperoleh jiwa yang tenang itu ada berapa ini. Ini walaupun waktu sempit tidak ada masalah. Makanya malaikat ketika mencabut nyawa kita, itu kan ada dua, Pak. Yang pertama, itu malaikat mengatakan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Farauhun, beristirahatlah kamu, ketenangan jiwa bagimu. Ya, ini nikmat yang akan kita peroleh nih, Pak. Ini nikmat yang kita mau, Pak. Bukan nikmat jabatan cuma sebentar saja. Bukan nikmat sehat cuma sebentar saja. Bukan nikmat hidup. Berapa tahun lah kita bisa hidup? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Mungkin kalau kita kira-kira dengan Nabi Nuh alaihissalam, lebih Nabi Nuh, 1000 sekian tahun Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam 900 berapa tahun Nabi tapi tidak merasakan apa-apa di dunia ini, Pak. Ini kita mau 100 tahun. Berapa tahun lah itu, Pak. Ya. Jadi artinya yang ingin kita dapatkan adalah nikmat ketenangan jiwa. Ketika di dunia tenang jiwa kita, ketika kita dipanggil oleh Allah tenang jiwa kita, ketika nanti di padang mahsyar juga tenang jiwa kita. Maka malaikat mengatakan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya istirahat. Sekarang waktunya untuk memanen. Sekarang waktunya kamu untuk bersiap-siap masuk ke dalam surga. Satu. Yang kedua, seorang yang tidak tenang jiwanya. Ya, ini, Pak. Makanya nikmat ketenangan jiwa harus kita cari dari sekarang, Pak. Seorang yang tidak tenang jiwanya, ketika dipanggil oleh malaikat, apa kata malaikat ini, Pak? Ukhruji anti, keluar kamu dari tubuhmu ila nari jahannam, ke neraka jahannam. Maka takut sekali jiwa ini, Pak. Karena dia tidak mau keluar, maka dipaksa oleh malaikat untuk keluar. Maka inilah tafsiran dari wan nazi'ati gharqa. Sakitnya dicabut nyawanya. Kenapa? Nyawanya itu sudah dikatakan oleh malaikat kamu akan dikembalikan ke neraka. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau keluar, Pak. Kenapa? Harta-harta yang dia tinggalkan di dunia ini. Ini gimana harta saya? Ini saya bagaimana? Yang ketiga, dia takut apa yang dijanjikan oleh malaikat tadi, Pak. Kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ketenangan jiwa itu yang pertama. Alladzinahum ala salatihim daimun. Jagalah waktu salat. Ya. Jadi makanya kalau kita jaga waktu salat, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Ada sahabat-sahabat yang ketika itu gundah jiwanya. Dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ambil wudu, salatlah kamu. Ya nih, Pak. Salat. Jadi artinya apa? Salat itu solusi untuk ketenangan jiwa. Salat itu yang pertama sekali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat itu salat. Kenapa salat, Pak? Kalau salat sudah beres, semua beres, Pak. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya banyak orang salat tapi masih mentang dimucu ada gop. Di rumah urungnya ketemu yang tapi mentang cuci ada gop. Beliau salat, makin banyak salat ibadahnya, makin leku ke gop. Makin banyak ibadah salatnya, makin korupsi dia, Pak. Makin banyak ibadah salatnya, dia itu makin makan haram dan makin menzalimi orang lain. Sekarang yang bermasalah siapa sekarang? Apakah salat itu bermasalah? Atau jiwa itu bermasalah? Atau siapa yang salah sebenarnya? Ini dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi beliau mengatakan begini, setiap perintah Allah di dalam Al-Quran, itu semua kembalinya kepada hamba itu sendiri. Semua perintah Allah. Dan yang kembali itu apa? Semua merujuk kepada akhlak dan pribadi. Ya.
pembentukan karakter. Makanya kita kalau ingin membentuk karakter anak, kita bentuk dengan salat dulu. Temayang le. Jadi baik dah fikir le, mana lon hanji bahasa Inggeris, hanji bahasa Perancis. Mentang betul bahasa Perancis le, mai. Jadi artinya apa? Ketika umur 4 tahun, 5 tahun, suruh salat dulu dia. Didik dalam salat dulu. Inilah pendidikan karakter namanya. Inilah pendidikan akhlak namanya. Jadi sebagian orang tua takut anak saya nanti tidak bisa begini, tidak bisa kerja di sini, tidak bisa kerja di sini. Akhirnya apa? Habis uang untuk pendidikan anaknya. Disekolahkan di sini, sekolahkan di sini. Akhirnya apa? Umur 7 tahun sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Perancis, sudah bisa bahasa ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika dia dewasa, dia sudah hebat sekali, jadi pimpinan proyek atau apa saja, kita kan yang membesarkan dia, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi karena anak ini tidak punya akhlak, anak ini tidak punya karakter dia. Dari kecil tidak punya akhlak, maka kita tidak akan dinilai lagi sama dia. Dia akan lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan kita. Yang ketika kita sakit, kita telefon, hai ni, Oma, saya sibuk sekali ni Bu, saya sibuk sekali Bu. Kenapa enggak punya akhlak ni? Kenapa enggak punya akhlak? Dari kecil tidak dididik, karakter pendidikan akhlak itu tidak ada. Kita sekarang saja sudah sibuk kurikulum karakter, kurikulum ini, pendidikan karakter. Karakter apanya? Kalau akhlak, kalau salat itu tidak dididik dari anak kita. Ini kita begitu juga. Ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan begini. Jadi ketika kita salat itu untuk apa sebenarnya? Untuk mendidik raja. Ya, nah. Rupanya ini rajanya rupanya. Hati ini raja. Ketika raja ini baik, maka seluruh anggota tubuh itu akan baik. Jadi ketika kita salat untuk mendidik raja. Berarti kalau salat kita tidak khusyuk, salat itu tidak berhasil mendidik raja. Bagaimana mau khusyuk? Allahu Akbar, tingkat gede. Umanya ki banjara. Umah jihlom. Umah kendaraan lun. Umah jihlun. Umah jihlun. Apalagi sekarang ini kan sudah ada setan baru lagi, Pak. Bukan setan baru sebenarnya. Ini kan setan juga ini, Pak. Ini apa namanya? Ya, ini apanya? Ya. Ya, saya dalam buku saya. Jadi saya buat begini judul bukunya. Setan itu bernama Android, Pak. Android ini lebih parah daripada setan-setan biasa. Pak. Kalau setan biasa itu dahsyat juga. Setan itu ketika kita tidur itu ada 3 setan. Ketika kita makan nasi ada 1 setan. Ketika kita ambil wudu ada 1 setan. Ketika kita salat ada 1 setan menggoda kita. Ketika kita itu ribut suami istri itu ada setan khusus yang menggoda suami istri supaya ribut, supaya suami menceraikan istrinya. Ketika kita dengan orang lain ada setan yang menggoda kita lagi. Banyak sekali setan itu. Ketika kita masuk ke dalam WC, kenapa disuruh baca doa? Karena ada setan di situ. Nyan. Makanya setan ini bisa lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya masuk dalam WC baca doa, keluar WC baca doa, mau tidur baca doa. Setan gada ipa setan ni, gada ni. Mau salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti yang diucapkan oleh Nabi ada 2 riwayat yang berbeda. Yang pertama ketika Nabi mau takbiratul ihram, yang kedua setelah Nabi membaca waladdallin amin, beliau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gada setan, Pak. Khusyuk dalam ibadah. Tapi setan ni nak mau hilang ni, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap dia apa ni pengaharan, Pak. Kita lalai di kedai kopi lalai kenyau, Pak. Azan sudah ni dah lain, Pak. Setan yang ini dia tenang saja. Baik goda li, lu hendak perlele goda. Kita sudah bisa setan pensiun ni, Pak. Jadi setan sekarang sudah pensiun dia. Artinya apa? Dia tak perlu menggoda lagi. Cukup ini saya menggoda. Ketika sedang salat, maka banyak orang khusyuk dan tidak khusyuk itu gara-gara ini. You know HP kan tabah 2 boh, Pak. Lebo HP, Pak. Kantongnya tabah, nyo tabah. Imum pi salah ci imum. Kenapa tak dikatakan coba HP pudu luar le, Pak? Karena kalau dikatakan apa non aktif, hanya penuh aktif, penuh aktif mendang, penuh aktif, Pak. Getar mendang nak getar, Pak. Makanya ketika salatnya bergetar belah nun, rumah proyeknya, ya. Proyek. Kan sedang salat diganggu kita, Pak, proyeknya. Nya 1 miliar ya. Nyantuk lomblonyo, sedang sembahyang Allahu Akbar. Tepring bet kayum 200 juta, kaji lomblo tu. Sami Allahu liman hamidah, kaji lomblonyo. Tiba-tiba belah wi lama. Oh kapalonyo peng debit. Nya nembak. Peng tamong peng debit, kami nes peng lon. Nya nembak ya. Akhirnya apa pengaruh tapi, Pak. Kreu tamo tiga, Pak. Umanyo dari istri saya ni. Istri yang mana ini? Nya nembak kakak colong, Pak. Jadi artinya apa? Igoda dia tapi, Pak. Selalu digoda kita, Pak. Nya nembak. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kalau salat tidak khusyuk, maka salat itu tidak bisa mendidik raja, Pak. Sekarang kita butuhkan apa? Waktu 5 menit saja. 5 menit saja untuk khusyuk supaya apa? 5 menit itu bisa mendidik raja. Kenapa kita nonton bola khusyuk? Hana orang nonton bola sedang atau kipur, Pak, ya, atau sedang nonton main apa ya, enggak ada, Pak. Atau sedang nonton bola kat dengar, Pak. Dengar, Pak.
Atau sedang kagak belum tiket, belum tiket gedung bat tribun memang. Kemudian kedengar memang. Hai tunggu bedah, bola ke habis. Hana apa? Beliau menyaksikan bola apa? Kemudian ho yang bola betul-betul nonton bola apa? Artinya bukan nonton pemain. Ho jak bola ke nonton bola apa? Makanya takku hana takut aku. Tapi ketika salat Allahu Akbar, kata kiki yang lain wai. Macam kata kiki, bagaimana mau khusyuk dalam ibadah? Jadi makanya kalau kita ingin raja ini beres, maka harus khusyuk dalam ibadah salat. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu simple sekali, Pak. Khusyuk itu kita sadar kalau kita sedang salat. Khusyuk itu kita sadar kalau kita sedang nonton bola. Tidak ada orang sedang main bola tiba-tiba, oh mah, perhati apa? Lu mendengar. Ibu kali kipur mendengar. Hana apa? Dia konsentrasi khusyuk dia, Pak. Khusyuk dalam anak kita begitu juga. Walaupun anak kita tidak tahu apa yang dia nonton, Pak. Ada serial film kartun bahasa Inggris. Kita putar situ, Pak. Nya nabah tengah apa? Itu bi babah itu bi, Pak. Kenapa? Karena dia khusyuk sekali, Pak. Mana bukti dia khusyuk? Matanya jalan-jalan, Pak. Coba matikan sekali TV itu, Pak. Ketika matikan mempepek ini, Pak. Kenapa matikan TV, Pak? Kenapa? Karena dia dalam keadaan khusyuknya, Pak. Jadi makanya kita begitu juga. Kita enggak usah banyak-banyak, enggak seperti nonton bola, Pak. Salat itu 5 menit saja, Pak. Kalau kita bisa mempertahankan 5 menit saja dalam waktu salat, ya. Artinya bisa mendidik raja, Pak. Kalau raja sudah baik, nyan baru tangan ini baik juga, Pak. Raja sudah baik, mata ini baik juga. Raja sudah baik, kaki ini baik juga, Pak. Makanya kalau orang sering lihat maksiat, Pak, maknanya apa? Dia disuruh oleh raja, Pak. Raja tidak baik lagi. Kalau raja tidak baik, berarti salat itu belum berhasil untuk membentuk karakter raja, Pak. Ya. Makanya kalau kita tidak perlu heran, Pak. Tidak perlu heran. Kalau kita melihat ada orang pekan galak tak gecok tak gop, pekan galak tak mendalimi orang, kenapa suka dengki sama orang? Ya, tidak perlu heran kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, ya ini udahlah enggak kita satu aja lah, satu aja. Sebenarnya ada beberapa lagi ini ya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab beliau apa kata beliau? Kita ingin mengetahui kualitas ibadah seseorang itu. Kita ingin mengetahui ibadah dia diterima atau tidak diterima, mudah sekali kata beliau. Termasuk pribadi kita, Pak. Bagaimana caranya? Lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Ya, ini, Pak. Lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Kita ingin tahu dia ikhlas atau tidak ikhlas dalam beribadah. Lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Ini sama seperti iblis, Pak. Iblis dia tidak bisa mendeteksi keikhlasan kita, Pak. Ketika kita berinfak, kita membantu anak yatim, kita diam saja, tidak usah ngomong, Pak. Iblis tidak tahu, Pak. Tetapi ketika iblis melihat pergerakan anggota tubuh kita, Pak. Kita nyo dapat soalan celeng, roh salah pasal, Pak. Menyak pasal 10 ribu, rum pasal 30 ribu, Pak. Siapa betul? Oh, mak pepek ni, Pak. Karu golun, romo. Didengar oleh iblis ke apa lo? Hana ikhlas dia. Dari mana iblis tahu? Dari pergerakan mulutnya, dari ucapan mulutnya, pergerakan anggota tubuhnya. Padahal kalau kita diam saja tadi, iblis nak tahu, Pak. Ikhlas mana di bulannya? Nak tahu dia, Pak. Jadi makanya kalau kita ingin tahu kualitas ini juga, kita melihat anggota tubuh seseorang, Pak. Seorang sudah beribadah haji atau apa saja, kemana saja dia pergi, Pak. Ya, kemana saja dia pergi, apapun sudah dia lakukan, Pak. Tetapi masih mencuri punya orang lain, ngambil punya orang lain. Berarti itu apa? Hatinya tidak benar, rajanya tidak benar. Kalau raja tidak benar, berarti rakyatnya juga tidak benar. Ya. Makanya ingin mengetahui raja baik atau tidak baik, lihatlah kepada masyarakatnya, ya. Kepada anak buahnya, ini anggota tubuhnya. Makanya orang yang sudah baik ininya, insya Allah rajanya juga baik. Bagaimana caranya? Alladzina hum ala salatihim daimun. Insya Allah kata Allah, kalau orang yang selalu salat, dia menjaga waktu salat, insya Allah ketenangan jiwa ada sama dia. Berarti kalau dia selama ini tidak tenang jiwanya, berarti salatnya tidak beres. Nyan kekenan, Pak Ibnu. Makanya kalau kita sering gundah, kita gabuk, kita tidak sabar dan lain sebagainya, berarti ada masalah dengan salat kita. Makanya Rasulullah SAW terus mengarahkan sahabatnya, ambil wudu, salatlah kamu 2 rakaat. Yang pertemayang ya, bisa salat sunnah wudu atau nanti bisa sunnah istikharah, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya kita buka dialog sajalah. Ini padahal ceritanya ini masih panjang sekali dan pembahasannya bukan ibadah salat saja sebenarnya. Ada yang kedua. Kalau kita ceritakan ini panjang sekali. Ya mungkin ada di antara bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin menanyakan, kami persilakan. Ya, Bismillah.
Ya, ya. Ya. Oh ya. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, oke. Iya. Iya, iya. 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 Iya, oke. Iya. Oke, ini saya jawab yang pertama ini, Pak. Kita perlu tahu, Pak, semua makhluk itu ciptaan Allah semuanya, termasuk Fir'aun sendiri. Fir'aun, Qarun, Haman, orang munafik, orang Yahudi, semuanya orang kafir, Pak. Allah mempertegas di dalam Al-Quran, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah itu tidak bisa ditahan sedikit pun. Jadi artinya apa? Pemberian ketika Allah memberikan sesuatu kepada orang Yahudi, kenapa? Itu makhluk Allah. Ketika Allah berikan kepada orang musyrik, itu makhluk Allah. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu untuk semuanya. Maka kalau kita berkumpul di sini semuanya, Pak, ini orang-orang saleh semuanya, kita berkumpul berdoa, ya Allah, jangan berikan kepada si fulan karena dia tidak beragama Islam, ya Allah, tolong pending harta untuk dia. Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Pemberian harta Allah itu untuk semuanya. Makanya nanti Allah menyuruh kita, yang disuruh apa? Kerjalah kamu, masalah rezeki saya kasih rezeki nanti. Yang penting kamu berusaha saja. Sekarang masalahnya kita tidak mau berusaha, itu masalahnya, Pak. Kita tidak mau berusaha. Ada usaha, kadang-kadang nggak masuk akal, Pak. Tetapi kita lakukan saja, Pak. Kenapa? Karena ini gimana nih Allah menyuruh saya untuk buat ini? Katanya rezekimu diberikan oleh Allah. Yang jelas kita dengar saja perintah Allah. Mana contohnya? Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyuruh Maryam, jadi ada sebuah pohon korma. Pohon korma itu kan kuat sekali, Pak. Keras sekali dia. Waktu itu Maryam laparnya luar biasa. Dan anaknya, Nabi Isa AS juga lapar luar biasa. Ketika itu dia cari makanan gimana? Makanan cuma ada pohon korma ini. Ketika itu Allah, kan bisa saja sebenarnya Allah menurunkan semua buah korma itu. Tapi Allah tidak mau. Bisa saja. Itu kan Maryam. Nabi Isa kan seorang Nabi, Pak. Bisa saja diturunkan semuanya. Tapi Allah ingin kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Coba kamu tendang pohon itu. Tendang itu sebagai syarat saja, Pak. Kalau kita secara logika nak mungkin menendang pohon itu, Pak. Jangankan Maryam, dia baru melahirkan anaknya, Nabi Isa alaihissalam. Itu bapak-bapak saja, coba goyang-goyang ya gok-gok baknya, Pak. Han gok ya gok-gok. Yang kepun gok-gok dengku, supaya rer bohnya enggak bisa, Pak. Atau gok-gok tipluh gok-gok je gok-gok. Ya. Kalau nak ada pohon korma bau je, Cik. Ni kalau ada pohon kelapa gok-gok itu tipluh gok-gok. Tanya kenapa? Untuk jatuh buah itu? Tidak. Makanya Maryam melakukan itu supaya apa? Karena itu perintah Allah. Ketika dia melakukan perintah Allah, rezeki dengan begitu saja diberikan oleh Allah. Sudah. Kemudian yang kedua, sekarang ada orang-orang orang kafir, salat tidak apa-apa tidak, rezekinya makin bertambah. Ada orang mukmin bahkan beribadah terus tapi rezekinya makin ini diberikan oleh Allah. Kita jangan salah, Pak. Di dalam buku saya itu ada saya buat begini. Bagaimana kaya miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas betul dalam Al-Qur'an. Cinta saya, kasih sayang saya bukan pada kaya dan miskinnya, tidak, kata Allah. Bukan berarti saya berikan banyak harta saya sayang kepada dia, tidak, kata Allah. Sedikit pun tidak. Kalla, kata Allah. Bukan berarti saya menahan harta dia, saya benci kepada dia, tidak, kata Allah. Sedikit pun tidak. Cuma di dalam Al-Qur'an diberikan sinyal-sinyal oleh Allah. Ini ada dua, Pak. Wa allawistaqamu. Kalau kamu mau beristiqamah. Istiqamah apa? Lakukanlah nanti, coba praktekkan ini, Pak. Insya Allah rezeki akan diberikan oleh Allah. Insya Allah, Pak. Tidak perlu ragu kita, Pak. Siapapun dia. Yang pertama, ini dibagi ada dua tafsiran, Pak. Yang pertama, ini Ibnu Katsir dan Ibnu Abbas. Kata beliau, barang siapa beristiqamah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istiqamah untuk salat, beribadah dan lain sebagainya, akan diberikan rezeki yang melimpah kepada dia. Rezeki ini kita jangan salah juga. Bukan berarti harta saja, tidak. Karena ada orang mendatangi saya, Pak.
Ada seorang psikolog Pak di Banda Aceh ini, tidak usah saya kasih tahu lah. Jadi gara-gara beliau sudah menceraikan suami istri, sudah berapa orang diceraikan. Jadi ini kejadiannya pada tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa? 2010, 2011 Pak. Jadi ketika itu beliau mendatangi saya. Apa kata beliau? Ustaz, ini di dalam Al-Quran aneh juga ya katanya. Gara-gara ayat ini, saya sudah menceraikan, sudah berapa pasangan saya ceraikan. Apa bunyi ayatnya? Ya, saya tanya. Jadi bunyinya begini. Menikahlah kalian, ketika kalian menikah akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menikah tidak pernah kaya-kaya. Yang sopir labi-labi tetap sopir labi-labi. Yang jualan itu tetap seperti itu. Akhirnya mereka mendatangi saya, psikolog itu. Dia minta ini sama saya. Bagaimana? Ya pisah saja. Pisah saja. Sudah berapa orang dipisahkan? Saya bilang, Bapak sudah berdosa Pak. Saya bilang, Bapak berdosa Pak. Bapak kan tidak paham apa maksud ayat itu. Yang dimaksudkan dikayakan itu Bapak kan nggak tahu Pak. Iya kan dia tetap seperti sopir labi-labi terus katanya. Daripada sengsara seperti itu lebih cerai saja. Bukan begitu Pak. Orang yang menikah itu, ya nih Pak. Artinya apa? Orang yang menikah itu akan diberikan rezeki oleh Allah. Kalau dia nak punya rezeki, tapi dengan syarat, Bu. Nyan BAB menikah nah temayang. Ya. Temayang pidan, tapu pidan, perintah Allah pun tidak dia lakukan. Dia menikah orang beriman yang menikah. Dia itu orang ibadah, dia menikah akan dikayakan oleh Allah. Apa dikayakan? Hatinya dikayakan oleh Allah. Hartanya juga diberikan. Jadi harta itu diberikan dari yang tidak terhingga, Bu. Min haitsu la yahtasib. Ketika punya anak, anaknya mungkin tidak melawan dia, itu kan nikmat luar biasa itu. Rezeki yang luar biasa itu. Ya. Ini kalau punya anak-anak lawan gedenya, anak sakit tapi Bu. Titik minggu sakit tapi Bu. Untuk apa duit yang banyak? Kalau kita dalam sebulan itu ada duit 50 juta, tapi untuk anak 100 juta Bu penyakit dia. Habis duit kita Bu. Ya. Makanya nikmat kita apa? Dengan sehat anak kita. Itu nikmat Bu. Dengan sehat kita. Oh begitu saatnya katanya. Berarti berdosalah saya. Dosa don Pak, kamu dosa don Pak. Nanti sekali lagi kalau datang itu jangan pernah Bapak ceraikan lagi Pak. Bapak kasih tahu kalau itu nikmat Allah itu bukan duit saja. Nikmat Allah itu ketenangan jiwa. Kalau dulu itu apa enggak cukup, tapi karena sudah berdua kerja, sudah bersama-sama, sudah tenang jiwanya. Solusi sudah sama-sama dulu sendiri. Ya. Jadi Allah katakan barang siapa beristiqamah, maka akan diberikan nikmat oleh Allah. Makanya orang yang beristiqamah, dia istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam maka nikmat akan diberikan oleh Allah. Allah akan mendengar doanya. Tetapi jangan salah kita. Jadi Allah itu sayangnya bukan melihat banyak harta kita, tidak. Jadi itu merupakan ujian bagi ahli ibadah. Ketika dia konsisten dalam beribadah, diberikan nikmat oleh Allah, pemberian nikmat itu ujian bagi dia. Apakah dia dengan diberikan nikmat itu akan kufur kepada Allah, atau dia tidak mau beribadah lagi? Karena le urung ahli ibadah, setelah ibadah umma cukup jai rezeki lu nah. Kakelah baik ibadah li penanya jino baik ibadah li. Untuk 20 tahun tu buat TKB harta dah ibadah alam. Ya ni Pak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang kedua, wa allaw istaqamu, barang siapa beristiqamah terhadap maksiat. Ya. Istiqamah terhadap maksiat. Ini adalah kajian daripada Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Bagaimana istiqamah dalam maksiat? Saya kalau tidak melihat maksiat tidak enak jiwa ini. Ya, Pak. Saya kalau tidak salah tidak enak jiwa ini. Saya kalau tidak mengambil punya orang lain hana mangat jiwanya. Saya kalau tidak korupsi tidak enak jiwa ini. Kalau tidak menzalimi orang lain tidak enak jiwa ini. Ini namanya istiqamah terhadap maksiat. Orang yang beristiqamah terhadap maksiat akan diberikan harta juga oleh Allah. Ya. La asqainahum ma'an ghadaka. Saya berikan harta kepada mereka. Mana alasannya? Di dalam Al-Qur'an itu, falamma nasu ma dzukiru bihi. Tatkala seorang tidak salat lagi, tidak puasa lagi, tidak berzikir lagi, tidak ingat kepada Allah, dia buat maksiat, maka akan buka pintu rezeki kepada dia, kata Allah. Dia buka pintu rezeki, Pak. Maka kita jangan heran, kita lihat, oh maurun hanai temayang rezeki kok jaji. Berhasil, menurut saya itu berhasil, Pak. Padahal mana berhasil? Berhasil apanya itu, Pak? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, liyu'adzibahum biha fid dunya. Itu untuk mengazab mereka di dunia, Pak. Makin banyak harta makin susah nih, Pak. Makin susah nih, Pak. Seperti Qarun. Harta makin banyak dia makin susah, Pak. Kenapa? Karena dia ibadah nak mau lagi, Pak. Maka kita melihat orang lain umat tenang tak dengkuyan. Hana tenang, Pak. Karung inang. Karung je. Hartanya banyak sekali, Pak. Ketenangan jiwa tak ada lagi, Pak. Ya. Jadi semua tak ada lagi. Ya, selamat Pak. Ini Pak Kadis ya. Okey, Pak Kadis ya. Ya kamu lagi laju benar kan? Ya. Ya. Jadi begitu, Pak. Jadi artinya apa? Terus diberikan harta oleh Allah, dibukakan pintu abwaba kulli syai'in. Semua dibukakan pintu itu. Untuk apa? Untuk mengazab mereka di dunia. Makin banyak harta dia makin susah, Pak. Makin susah.
Gedenya udah kalian, Ayu tak bapak itu ya, ada jet pribadi. Makin bertambah jet pribadi dia makin susah, Pak. Ya. Walaupun dia mengatakan ini tahun ini saya meminta cuti, mau kemana Tengku? Mau ke Eropa, Pak. Mau kemana Pak? Mau ke Singapura untuk tenangan jiwa. Ketika sampai ke Singapura, dia mikir-mikir juga. Ini rumah tidak ada orang, masuk pencuri bagaimana? Akhirnya nggak tenang juga jiwa, Pak. Susah juga, ya, susah juga. Tetapi orang seperti ini akan diberikan nikmat oleh Allah di dunia saja. Setelah itu habis, Pak, putus. Jadi makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran begini, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa mau hidup mewah, kata Allah, dengan cara apapun tanpa beribadah kepadaku, saya permudah dia. Barang siapa yang mau hidup enak di dunia ini dengan korupsi dan lain sebagainya, saya permudah dia. Ajjalna lahu fiha ma nasya'. Liman nurid. Ya, liman nurid. Makanya teman saya mendatangi saya, apa katanya? Wah, enak sekali ya Bapak itu ya. Punya proyek di sana, ada proyek di sana, ada di Kalimantan ada. Wah, saya bilang begini. Kita saja yang enak memandang beliau. Beliau mungkin enggak nyaman beliau ya. Teman saya mengatakan beliau salat tidak ada apa-apa tidak ada. Itu kita yang melihat nyaman beliau, tapi beliau sendiri enggak nyaman beliau. Enggak nyaman beliau. Ini sebagai penutup saja ya. Saya buat perumpamaan begini, Pak. Jadi ada pembesar itu naik di tol itu, mobil mewah dia naik. Dia dengan sopir pribadinya, dia ada pengawalnya 2 orang. Ya, dia naik mobil di tol ini, tol Banda Aceh kita ini, Pak. Ketika itu di bawah itu ada apa? Ada dua orang petani suami istri sedang nyangkol-nyangkol ya, nyangkol-nyangkol. Ketika itu 2 suami istri ini lihat mobil itu. Oh, enak sekali dia naik Alphard ya. Di dalamnya ada AC, ya, dia tidak bekerja seperti kita. Enak sekali dia. Dia ada pengawal pribadinya lewat lagi. Waduh, enak nyaman hidupnya. Ya, nih, Pak. Dilihat oleh orang Alphard ini, Pak. Alphard lihat orang itu, Pak. Waduh, nikmat sekali lah orang itu. Saya ini gaji pegawai besok saya pusing saya. Bagaimana gaji saya bayar? Gaji pegawai saya. Ini proyek besok bagaimana ini? Susah sekali saya ini. Enak sekali lah mereka. Mereka itu tidak punya tanggung jawab apa-apa. Setelah apa yang mereka itu yang mereka makan. Apa yang mereka panen itu yang mereka ini. Saya besok sudah datang ini, sudah menagih janji. Pusing saya lebih bagus jadi seperti mereka saja. Kalau mereka kita tanya, saya lebih bagus jadi seperti bapak itu saja. Ya, makanya relatif. Ya. Jadi jangan kita merasa, aduh, saya nggak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Ya. Dan semuanya sama dianggap oleh Allah. Bukan berarti Allah itu benci kepada Fir'aun, tidak. Allah sayang sekali kepada Fir'aun laknatullah. Allah sayang sekali kepada Numrud. Allah sayang sekali kepada membuat maksiat itu. Kenapa Allah sayang kepada Fir'aun? Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, maka tidak akan diutus Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, itu Mesir dibalik saja sudah dihabiskan saja. Tetapi apa? Dikirim Musa baik-baik kepada Fir'aun laknatullah. Dan Allah mengatakan dakwahi dia, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dakwahi secara santun, dakwahi baik-baik Fir'aun itu. Kenapa? Karena dia makhlukku juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup. Ya. Atau ada lagi? Satu lagi? Oh ya tadi, Pak. Ya, ketenangan jiwa tadi, Pak. Makanya ketenangan jiwa itu kita tidak bisa dapatkan kecuali melalui ibadah salat, Pak. Ya. Jadi itu termasuk terganggu jiwanya, Pak. Terganggu jiwanya. Bukan mereka saja yang terganggu jiwa, Pak. Makanya ada caleg-caleg itu, Pak. Ketika dia sudah habis duit sekian itu, akhirnya tidak terpilih juga, kan terganggu juga jiwanya. Saya tidak ngomong caleg lah, nanti baik pegah macam-macam nih, Pak. Saya ngomong ini, Abu Jahal ya. Abu Lahab ya. Abu Lahab meninggal gara-gara apa? Abu Lahab meninggal setelah perang Badar, Pak. Kenapa meninggal setelah perang Badar? Dia ketika dalam perang Badar itu, musuh yang yang dibiayai itu biaya banyak dari Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab membiayai perang Badar itu, hartanya semua habis ke situ. Kenapa? Kalau perang ini menang, nama yang terangkat adalah nama dia. Yang hebat itu dia. Dia tahu menang kenapa? Karena yang mereka lawan adalah Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya cuma 300 orang. 300 orang ini tidak ada ahli, satu pun tidak ada ahli. Ahli perang bukan, apa-apa bukan. Pedang pun tidak ada. Pedang cuma 2, kuda 2, baju besi cuma 2. Orang kafir ini apa? Mereka semua disupport oleh Abu Lahab. Abu Lahab senangnya luar biasa. Sebentar lagi saya akan jadi orang terkenal, orang hebat, melebihi hebatnya Muhammad SAW. Tapi ketika kalah dalam perang Badar orang ini kalah semua, stres, Pak. Jadi Abu Lahab stres, kapal harta KB. Maka dia jalan-jalan sendiri, Pak. Jalan-jalan sendiri di padang pasir itu. Dia bolak-balik. Dia ngomong sendiri. Akhirnya dia meninggal di situ di padang pasir itu. Ya, Pak. Jadi artinya apa?
ketenangan jiwa itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan apa? Kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri? Tidak ada lain kecuali dengan melakukan ibadah salat. Pembentukan karakter, itu anak itu mungkin karakter nak dibentuk oleh orang tuanya. Maka kita itu wajib menyuruh anak untuk salat. Muru auladakum bisalah. Walaupun umurnya 7 tahun. Menyuruh salat itu wajib, tapi anak belum wajib untuk salat. Ya. Nanti dah pegang rumah sayang sayang betul sayang, tapi suruh saja. Menyuruh itu wajib. Ini kita salahnya apa begini? Anak-anak baru pulang sekolah, yang pertama kita tanya apa? Nak, udah makan nasi nak? Nasi kita tanya apa? Nak tanya umbu. Tang-tang apa aja umbu meninggal ini. Enggak pernah kita tanya, nak udah salat nak? Di mana salat tadi nak? Enggak pernah kita tanya. Padahal untuk membentuk karakter itulah seperti itu. Ya. Jangan pernah salahkan anak kalau anak melawan kita nanti. Kenapa? Kita tidak membentuk karakter dia. Walaupun itu ada arahan juga dari Rasulullah SAW. Begini arahan Rasulullah. Kamu itu kalau ingin dihormati oleh anakmu, kalau ingin anakmu berbakti kepadamu, berbaktilah dulu kepada orang tuamu. Maka kalau anakmu macam-macam sama kamu, dulu kamu pernah macam-macam juga sama orang tuamu. Ya, ini walaupun nanti masalah karakter ini. Karakter artinya apa? Pembentukan karakter itu tidak kita bentuk anak kita. Berarti apa? Dulu kita begitu juga anak dibentuk karakter oleh orang tua kita. Ya. Jadi artinya kalau ingin anak kita itu dia mau patuh dan taat kepada kita, tidak ada cara lain. Kita mau ajarkan apa sama dia, mau inikan apa, kalau tidak mengajarkan salat itu pendidikan akhlak, karakter. Jadi artinya tidak ada nilai sama sekali. Makanya ada seorang ulama itu dalam kitab Al-Hikam, apa kata beliau? Saya belajar akhlak itu selama 30 tahun. Akhlak dia belajar. Belajar akhlak 30 tahun. Saya mencari ilmu cuma 20 tahun. Ya, maka lahirlah ilmuwan yang berakhlak. Dia selalu menghormati orang lain, selalu menjunjung tinggi ilmu, selalu tidak pernah mencaci maki orang lain, tidak pernah. Kenapa? Karena akhlaknya. Jadi al-adabu fawqal ilmi. Kalau kita enggak, kita banyak ilmuwan tapi tidak punya akhlak. Ya. Ilmuwan banyak sekali. Artinya apa? Dia tidak menuntut akhlak dulu, yang dia tuntut cuma ilmu saja. Lun kamurno 20 tahun tak pegang. Di mana? Di Timur Tengah 20 tahun. Tapi akhlak tidak ada. Hana akhlak. Ya. Jadi makanya yang kita inginkan apa? Lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang berakhlak. Tidak mencaci maki orang lain, tidak menginikan orang lain, tidak dia selalu santun ya kepada orang lain. Jadi ini salah satu juga jiwa, ketenangan jiwa. Jadi makanya kalau orang-orang sakit jiwa itu tidak ada cara lainnya pakai temayang. Mana cara lain ni mah? Hanapu dia ajak psikolog yang cerita aja hanapu je mah. Jadi artinya apa? Kembalikan kepada tabiat mereka itu. Mereka sebenarnya patuh dan taat kepada Allah. Cuma tidak ada yang mengarahkan saja, itu saja. Maka kita berdosa sebagai orang tua. Kalau semasa dini kita tidak mengajak anak kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ada anak-anak yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu anak-anak ini tidak mau. Ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam surga?" Sampai 3 kali dijawab oleh anak-anak ini. "Ya Allah, kami tidak ridha ya Allah. Engkau masukkan kami ke dalam surga, orang tua kami sebentar lagi engkau masukkan ke dalam neraka. Kami tidak ridha. Perlu engkau ketahui ya Allah, kami menjadi seperti ini. Kami tahu salat, tahu ibadah, kami tahu puasa gara-gara orang tua kami itu ya Allah." Akhirnya apa? Allah bertanya kepada anak yang saleh ini, "Kamu maunya apa nak?" "Kami maunya masukkan juga orang tua kami ke dalam surga bersama kami." Ya, ini kan kemangat apa? Tetapi kebalikannya, ada anak-anak yang akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka protes kepada Allah. Apa protesnya? "Ya Allah, orang tua kami tidak pernah mengajarkan ibadah kepada kami. Tidak pernah mengajarkan doa kepada kami. Tidak pernah mengajarkan sholat, puasa kepada kami. Kami tidak ridha orang tua kami begitu saja masuk ke dalam surga." Akhirnya Allah bertanya, "Maunya kamu apa?" "Masukkan mereka juga ke dalam neraka. Karena kami seperti ini gara-gara orang tua kami." Ya, ini kaum palo dia, Pak. Maka inilah yang Allah katakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hartamu, anakmu ujian bagimu. Hartamu bisa saja membawamu masuk ke dalam neraka, hartamu bisa saja membawamu masuk ke dalam surga. Anakmu bisa saja mengambil kamu, masukkan kamu ke dalam surga, dan bisa menggiringmu masuk ke dalam neraka. Ya. Sebagai penutupnya, ada seseorang pemuda, saya mengambil ini dalam tafsir Sya'rawi, Pak. Kata Imam Sya'rawi, ada seorang pemuda, ketika dia mau meninggal dunia, dia itu terbayang-bayang selalu dengan dosanya, Pak. Saya dosa, saya ini, dosa saya ini, ya Allah, dosa ini ketika engkau panggil azan, salat duhur, lalu semayawat tiatha, ya Allah, ketika ini begini, akhirnya dia meninggal dunia. Dia terbayang lagi sama dia ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dosanya itu makin penuh, banyak. Lagi ada pedupeng babeng.
Kata penduduk peng babe dia kata, "Oh, mah kamu bungong-bungong kali kau." Ya. Kemudian ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia tanya sama Allah, "Ya Allah, dosa saya dulu kok enggak ada lagi? Kok enggak ada lagi, sudah habis. Bahkan saya membayangkan lebih daripada ini, ya Allah. Banyak sekali." Apa kata Allah? "Kamu tidak tahu ya? Kamu punya anak saleh kamu. Kamu enggak tahu kamu punya anak saleh. Setiap hari anak salehmu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira." Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku waktu kecil. Saya tidak tega, kata Allah. Anak salehmu berdoa, saya angkat dosamu. Besok berdoa lagi, saya angkat dosamu. Besok lagi saya angkat dosamu. Akhirnya habis semua dosamu. Nya menyonana saleh, Pak. Nya menyok nana saleh lagi, Pak. Ditiurai berdoa. Ya, berdoakan pun. Ya, nyo kabeh penjajan ni, Pak. Ya leke, Pak. Ni kirim peng kena ya. Ya pikir peng tanya oleh, Pak. Jadi dia nyo peng kuliah sudah ini enggak bisa ya. Pernah dia berdoa kepada kita. Bahkan kita minta, ne doa leh ke ya hati kau, Pak. Sudah habis duit ayah menyekolahkan anak kemana saja. Doa ayah minta satu saja, Rabbighfir, itu saja minta. Ya, Pak. Itu kan doa anak kepada orang tua kan hana hijab, Pak. Hana hijab, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya kalau kita pergi ke kuburan, jauh kubur runci, nyan bae doa ba orang lain, Pak. Doa langsung doa ke runci, Pak. Enggak ada hijab, Pak. Bahkan di dalam kitab Al-Muwatta itu, yang bisa mengejutkan orang tuanya adalah seseorang itu orang yang paling dia cintai, Pak. Gedenya cinta tak ke urunci, Pak. Ketika berdoa terkejar urunci lang kubur, Pak. Ya. Makanya baik lagi di Jakarta, Pak. Di Jakarta itu di Kalibata. Sebelum kita masuk ke sudah ada calo doa, Pak. Hidup nan. Tinggal pilih VIP, nya na minimalis lah, Pak. Minimalis, Pak. Minimalis bagi bantu kanan Al-Fatihah. Ya, antok, Pak. Nya mentok, Pak. Hanya patih wanya, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Pekan lu pernah orang Aceh nan, Pak. Ada orang Aceh situ, Pak. Jadi orang Acehnya dia berdoa, Pak. Dia VIP, Pak. Dia lihat dulu rumah orang kaya, Pak. Ya. Jadi ketika berdoa dia nangis, Pak. Oh ya Allah, ampunilah orang dalam kubur ni, ya Allah. Nya mendeme bonus, Pak. Ya, mendeme bonus. Tadi bapak sudah nangis ni bonusnya, Pak. Ya. Jadi orang Acehnya kayak itu kayak itu je. Ya, jadi artinya apa? Kayak makai, Pak. Ya, jadi dia berdoa itu untuk kita tak perlu ragu, Pak. Untuk orang tua kita sendiri, Pak, tak perlu ragu dah berdoa, Pak. Ya. Kecuali kita ada temayang atau apa, Pak. Ya. Saya rasa demikian. Toh, ada lagi? Pak, cukup ya. Jadi saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Pak Sofyan yang sudah memberikan beberapa tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan sebagai pengingat kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, terhitung September 2021 kita sudah menjalani kegiatan ini, sudah memasuki 7 bulan. Alhamdulillah, ini minggu terakhir untuk bulan Maret. Selanjutnya di bulan April nanti kita akan memasuki pengajian yang rutin selama 30 hari ya, Ramadan. Nanti diawali setiap Senin, Selasa, dan Rabu dan Kamis. Nanti dilanjutkan seperti biasa untuk tausiah sebulan 2 kali. Sekali lagi terima kasih Pak Kami Sofyan sudah berkenan hadir dan juga rekan-rekan yang sudah setia bersama-sama dalam musalah Desa Sosial Aceh. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.